Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Salam dan salawat selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga jamaah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Haji Imam Marboni LCMA Hafizullah, Ustaz Kiai Sofyan Latif LC selaku Ketua DPM Masjid Asy-Syidik, Ustaz Haji Oban Subari selaku Ketua BPH Masjid Asy-Syidik, Bapak Haji Budi Raharjo selaku Sesepuh dan Pengurus Masjid Asy-Syidik, dan Imam Tarawih Ustaz Sanjaya dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tausiah dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Laporan keuangan saldo tarawih tanggal 15 bulan 3 2025 sebesar Rp1.960.500. Pemasukan total amal tanggal 16 bulan 3 Rp450.000. Pengeluaran operasional tarawih Rp609.000. Saldo saat ini sebesar Rp1.800.500. Yang menyiapkan iftar Ibu Roslita, Ibu Hajar Rahmah, Mama Kiti, Ibu Haikal atau Bapak Hashim, Ibu Sureto, Ibu Haji Nani, dan Ibu Yunaini. Kami ucapkan jazakallahu khairan masyaallah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat dari berkah rezekinya. Kepada Bapak Ibu yang membawa putra-putri yang masih kecil, mohon didampingi supaya tidak mengganggu kehusyuan jamaah yang lain. Bagi jamaah yang membawa HP supaya dinonaktifkan atau disediakan terlebih dahulu. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Kita datang tausiah ini kepada Ustaz Dr. Haji Imam Marboni LCMA di Jawa dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-sha'imina was-sha'imat, usikum wa nafsi bitaqwallah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Hadirin jamaah yang berbahagia, tidak terasa malam hari ini malam yang ke-17. Betul. Saya ini yang kedua di bulan Ramadan ini. Kalau nggak salah di hari-hari pertama saya berdiri juga di sini.
gelar kloso di luar tikar saja penuh berjubel. Masya Allah. Saya tanya kepada DKM waktu itu, ini biasanya bertahan berapa lama? Luar biasa semangat. Di hati saya sambil berdoa mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah makin hari ini udah malam 17 sesuai kenyataan makin maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nggak mau ceramah gitu, karena setiap hari ada ustaz ceramah, setiap hari ada ustaz ceramah. Pasti ngulang-ulang lagi ustaznya ngomong itu lagi gitu, sampai bosan. Saya pun nggak tahu dia mau ngomong apa, makanya nggak usah saya ceramah. Ya, tapi ya ini tadi hadirin. Ramadan ini rahmat atau tidak hadirin? Ramadan rahmat atau tidak? Rahmat Allah. Bentuk cinta kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah hadiahkan bulan Ramadan. Di tengah bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan ini rahmat. Hanya saja rahmat Allah itu kalau kami orang Jawa begini, dientur-enturkan di atas kepala kita. Paham dientur-enturkan? Tarik lagi, turunin lagi, tarik lagi. Apa itu bahasa Indonesia? Hah? Sama panjenengan mancing, ada yang nyangkut nggak ya? Turunin lagi, nyangkut ya turun. Rahmatnya Gusti Allah itu begitu, dientur-enturkan di atas kepala kita, tidak langsung diberikan nggak langsung, ya. Tapi dientur-enturkan dulu. Ramadan ini gak hanya 1-2 hari, gak hanya 1 minggu, tapi Ramadan ini 1 bulan. Hari-harinya sama atau tidak? Sama. Semakin tambah hari, bukan semakin tambah nggak baik, tapi semakin tambah baik harinya. Apa maksud saya? Hari pertama, hari keduanya, keutamaannya semakin banyak dan lebih daripada hari pertama. Hari ketiga juga demikian, hari ke sampai paling final yang paling afdal di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Jadi makin hari itu keutamaan hari-hari di bulan Ramadan makin meningkat, makin bertambah. Ya. Bukan makin berkurang. Terbukti Lailatul Qadar adanya di mana? 10 hari terakhir. Ulama lebih merojihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan ada di 10 hari terakhir. Tapi nggak mesti di 10 hari terakhir. Tapi ada di tengah Ramadan atau 10 hari pertama atau pertengahan. Allah Ta'ala alam. Karena makin hari makin afdal, mestinya makin hari kita makin semangat, bukan makin kendor. Tapi realita umat Islam kita, alhamdulillah, ya, yang kita lihat makin hari makin kendor. Ini saya nggak ngomongin hadirin ya. Mendingan saya ngomongin diri saya sendiri daripada diri. Setan ini luar biasa, bisikannya kuat sekali, hampir nggak tahan dan nggak kuat. Ya, Masya Allah. Makanya ini malam 17 Ramadan. Biasanya punya Al-Quran itu 17 Ramadan.
mari kita ingatkan diri kita. Kalau boleh tanya ini hadirin yang ada di depan saya ini, ada yang sudah khatam 5 kali khatam? 5 kali? Ini malam 17. Ada? Saya tanya mundur nih. Yang udah khatam 4 kali? 4 kali maksudnya 30 juz kali 4. Udah ada? Enggak. 3 kali? 2 kali? Masya Allah, 2 kali ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak muda, inspirasi. 2 kali di malam 17, 2 kali. Mudah-mudahan 4 kali khatam sampai akhir Ramadan. Karena makin tambah hari harus makin semangat. 2 kali. Ada yang sekali? Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Yang lainnya udah ya, terus 25 udah sampai, betul. Terus 25. Ini Qurannya ini, Masya Allah. Atau anda yang gak nyentuh Quran sama sekali di Ramadan ini, jamaah ini. Jangan sampai ya Pak ya Ibu, jangan sampai. Masya Allah, istighfar kita masing-masing. Ini bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Lah kok kita gak mau merek-merek deket-deket dengan Al-Quran. Kalau Ramadan kita nggak peduli pada Quran, selain Ramadan mana ada kita peduli sama Quran? Masya Allah. Wahai jiwa yang lemah, ayo tangi, bangun, semangat, kembali kepada rahmat Allah yang dientur-enturkan tadi. Semakin hari kok semakin lemas, berarti semakin diangkat tadi rahmat, makin menjauh dari kepala kita. Tadinya udah deket di awal Ramadan, seminggu pertama udah deket sekali, udah nempel di kepala, udah mau diplak. Minggu kedua mau semakin lemas, direnungkan lagi sama Allah. Minggu ketiga, ini udah minggu ketiga nih. Dan minggu ketiga belum sih? 7, 14, bukan minggu ketiga. Ya kan? Kok semakin renggang dengan Ramadan, dengan Al-Quran, ya semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang tadinya mau diberikan pada kita, tapi masih ada waktu dan kesempatan hadirin. Masih ada ini, minggu ketiga kita belum habis. Ya, nanti masuk minggu terakhir, semakin kuat rahmat yang tadi sudah hampir diangkat lagi oleh Allah, semoga diturunkan lagi kepada kita. Berakhir kita dapat Lailatul Qadar, dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menang melawan hawa nafsu kita, merdeka dari api neraka, berbahagia masuk surga Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ini Qur'annya yang paling penting. Masya Allah. Ada satu lagi hadirin yang ingin saya sampaikan. Ramadan diantaranya selain bulan puasa, bulan Quran, bulan qiyam, tarawih, bulan sedekah. Hadirin, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi orang yang paling banyak berderma. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan dermanya paling banyak lagi, lebih kenceng lagi di bulan Ramadan. Maka dalam hal ini saya mengingatkan diri saya pribadi juga hadirin sekalian untuk memperbanyak sedekah. Lebih daripada itu hadirin, sedekah tidak hanya dengan harta, tapi yang paling afdal adalah harta yang kita keluarkan. Jangan sampai ada di antara kita berpikiran, katanya Ustaz senyum sedekah, ya udah saya senyumin aja semua, ada kotak infak ya senyum. Bagi Anda yang hanya senyum
senyum, ngandelin senyum sedekahmu saja pada duitmu nganggur. Ya senyummu nanti nggak berguna. Ya. Karena sedekah asal muasalnya harus dengan harta. Wajahidu di amwalikum baru wa anfusikum, berjihadlah, bersedekahlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Ini babnya lebih umum lagi, idkhalus surur 'alal khair, membuat orang lain tersenyum. Termasuk afdal al-ibadah, di antara amal ibadah yang paling afdal adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan, kegembiraan yang kamu masukkan kepada saudaramu yang muslim. Kamu bingung mau naruh di mana sedekahmu? Masjid As-Siddiq terbuka kotak infaknya. Ya, demi untuk membuat bahagia dan senyuman kepada orang lain, di antara caranya adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, di antara bentuk sedekah adalah kamu membantu saudaramu menyelesaikan urusannya, punya hutang dan dibayar hutang. Gak punya pekerjaan, kamu ada lowongan, berikan pekerjaan. Sedang kesulitan, mudahkan, longgarkan. Berikan senyuman kepada dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kamu berjalan bersama saudaramu yang sedang membutuhkan bantuanmu, kamu berjalan sama dia untuk menyelesaikan urusannya. Kata Rasulullah, itu lebih saya cintai daripada saya iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Hadirin, Allahu Akbar. Dari banyak keterangan hadis dan bercala hadis, ulama sepakat ibadahmu yang pahalanya melebar untukmu dan memberi senyum kepada orang lain lebih afdal daripada ibadahmu yang pahalanya hanya untukmu. Di antara contohnya hajimu dan umrahmu. Tengah-tengah mereka bertanya, duitnya banyak orang, Ahuj, saya ingin umrah, mau umrah lagi, apa di depan teman-temannya. Sahabat-sahabat marah, haji juga, umrah aja terus, haji aja terus. Lupa kau menolong saudaramu. Haji umrah memang duitmu sendiri, tapi pahalanya hanya untukmu, yang senyum bahagia hanya kamu. Tapi ketika uang hajimu, uang umrahmu, berapa ratus juta itu kau keluarkan untuk senyuman ratusan orang fakir, miskin, yatim, piatu, afak, tak pernah berhenti pahala itu mengalir. Tidak berarti saya melarang kalian haji umrah, ya. Bagi yang sudah haji sekali wajib, umrah sekali cukup. Rindu nanti tidak ada masalah, tapi jangan lupakan saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu yang selama ini membutuhkanmu, sementara kamu egois ingin dapat pahala sendiri. Padahal kamu mampu untuk mendapatkan pahala sendiri untuk mau dan juga untuk orang lain. Dan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, atau ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Baik-baik orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Semaksimal mungkin kita memberi manfaat. Jangan menjadi orang yang selalu tangan di bawah, mengandalkan kapan saya dibantu. Lah wong saya nggak punya ya. Iya, yang harus bantu saya. Islam punya izzah, Muslim adalah aziz, harus punya izzatun nafs.
Jangan pernah menampakkan kemiskinan kita sekalipun kita miskin. Akan tetapi kita punya izzah. Ya, gak rela yang miskin dianggap miskin. Sekarang mental umat Islam kebalik. Yang kaya pura-pura miskin, biar lari dari zakat, lari dari dipungut iuran. Ya kan? Yang miskin kadang menyombongkan dan lain sebagainya. Waliyahzubillah. Tidak perlu menunggu sugih, kaya, mudah, kemudian kita baru membantu orang lain. Justru sebaliknya, ketika kita mau membantu orang lain dalam keadaan kita yang masih payah, masih susah, masih miskin, Allah akan longgarkan rezeki kita. Alhamdulillah. Mungkin demikian katakan saya untuk introduksi diri saya sendiri dan juga diri sekalian di sisa-sisa Ramadan yang sangat cepat ini. Jangan sampai rahmat Allah yang sudah ditentukan tadi ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia orang menjauh, kita tarik lagi ke bawah sampai menempel kepada kita, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan merdeka dari api neraka. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa a'udzu billahi minkum. Wassalamu alaikum